Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Enovitasari dengan NIM 1803211000092. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal terkait strategi bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Yang pertama yaitu tahapan dari strategi bisnis, di mana dalam hal ini terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi bisnis. Menurut Mahmud tahun 2007, dalam buku yang berjudul Mengenal Manajemen Strategi, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu ada perumusan organisasi, di mana dalam hal ini diwujudkan dalam visi, misi, tujuan, dan nilai dasar suatu organisasi. Dalam hal ini, semua anggota berperan aktif dalam perumusan organisasi, mulai dari level tingkat bawah maupun level tingkat atas. Yang kedua itu perencanaan strategik, di mana dalam hal ini dilakukan untuk melahirkan beberapa program-program baru seperti rencana, sasaran, inisiatif, dan target. Yang ketiga itu pembuatan program, di mana hal tersebut mewujudkan beberapa sasaran beserta sumber daya yang diperlukan dalam pembuatan program. Yang keempat yaitu penganggaran, di mana dalam hal ini perlu dikaitkan dengan adanya biaya-biaya. Tetapi selain adanya biaya-biaya juga harus ada terkait dengan anggaran pendapatan maupun anggaran investasi dalam melakukan suatu program. Selanjutnya yaitu implementasi, di mana dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan yaitu manajer. Sedangkan bagian akuntansi bertanggung jawab terkait pencatatan input maupun output yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja, di mana pada pihak internal hal tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, sedangkan bagi pihak eksternal digunakan untuk mempertanggungjawabkan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu penerapan strategi baik pada perusahaan nasional maupun pada perusahaan internasional, di mana di sini saya memilih perusahaan nasional yaitu PT Bintol International Investama, di mana menurut Pratawijaya tahun 2021, PT Bintol International Investama menempati urutan ke-49 perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen pertama di Indonesia yang mampu menciptakan kretek filter dari mesin. Terdapat beberapa produk dari PT Bintol International Investama, diantaranya yaitu Lucky Strike, Dunhill, dan yang terbaru yaitu Lucky Strike Malt. Pada pelaksanaannya, PT Bintol International Investama ini memiliki beberapa strategi, baik untuk bertahan maupun meningkatkan laba. Di antaranya yaitu strategi adaptif dan strategi generik. Strategi adaptif yang dilakukan oleh PT Bintol International Investama yang pertama yaitu berinvestasi pada brand produk, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan value yang akan membuat masyarakat membeli produk yang lebih premium. Yang kedua yaitu strategi untuk mengontrol keefektifan dan keefisien bidang pemasaran. Tanpa adanya strategi ini, bidang pemasaran tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu strategi untuk membuat business planning dalam 3 bulan sekali. Nah, strategi ini dibuat untuk perbaruan dan pergerakan dalam hal pemasaran produk. Selanjutnya yaitu strategi untuk menguji seberapa efektif tim marketing. Nah, strategi ini dibuat agar para pemasar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal. Nah, strategi yang terakhir ini merupakan strategi untuk menguji keandalan dari produk-produk PT Bintol International Investama, terutama yaitu produk terbaru yaitu Lucky Strike Malt. Sedangkan strategi generik yang digunakan oleh PT International Investama yang pertama yaitu ada RMBA yang merupakan pusat pengembangan penelitian dan inovasi. Yang kedua ada efisiensi keuangan, di mana hal tersebut dilakukan pada semua kegiatan operasional, dan yang terakhir ada penghematan. Nah, untuk perusahaan internasional di sini saya memilih Walmart, di mana menurut Fortune Global, Walmart menempati urutan pertama pada perusahaan terbesar di dunia. Nah, pada pelaksanaannya terdapat strategi baik untuk bertahan maupun meningkatkan laba yang dilakukan oleh Walmart. Di antaranya yaitu strategi adaptif dan strategi generik. Strategi adaptif yang dilakukan oleh Walmart yang pertama yaitu ada micro merchandising yang merupakan mensegmentasi beberapa produk sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep cost leadership, di mana kita sebagai perusahaan menjual barang atau produk dengan harga yang murah dan biaya yang tergolong rendah.
Dan yang terakhir yaitu sales promotion, di mana kita melakukan promosi di berbagai media sosial, baik dengan medsos, website, maupun e-commerce. Sedangkan strategi generik yang dilakukan oleh Walmart, yang pertama yaitu everyday low price, yang berfokus dengan menjual produk dengan harga yang murah dan menseleksi produk. Yang kedua itu meminimalisir biaya operasional, dan yang terakhir yaitu mengelola sumber daya yang ada. Cukup sekian pemaparan dari saya terkait strategi bisnis. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.